Saudara-saudara dalam Kristus, ada wasiat penting dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius, dan hari ini disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada gereja-gereja Tuhan. Wasiat ini menjadi penting karena yang menyampaikannya sedang menjemput kemartirannya, dan juga menjadi penting karena nasihat ini relevan dengan situasi yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan pada masa pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ada 3 nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada gerejanya pada hari-hari sekarang ini, yaitu yang pertama ialah supaya gereja Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Dan yang kedua ialah supaya gereja-gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan menunaikan tugas pelayanan. Dan yang ketiga ialah supaya gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan memelihara iman. Ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Yang pertama ialah beritakanlah firman dalam segala keadaan. Baik atau tidak baik waktunya, firman harus diberitakan. Firman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ialah tentang Kristus yang akan datang sebagai hakim. Pasti akan datang sebagai hakim dan mendirikan kerajaannya. Itulah pengharapan Kristiani. Dan semua jemaat harus diarahkan untuk berpengharapan kepada Kristus yang akan datang sebagai hakim. Kemudian yang kedua ialah menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Menegur dan menasihati dengan sabar dan dalam pengajaran agar jemaat Tuhan menerima kebenaran dan menghidupi kebenaran serta menjauhi segala hal yang salah. Pada masa pandemi ini bisa saja anggota jemaat tergoda untuk menjual iman demi semangkuk bubur merah atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, atau mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Ini perbuatan yang salah, ini sikap yang salah, maka harus ditegur dengan penuh kesabaran, supaya walaupun hidup dalam keadaan susah, jangan iman digadaikan, jangan moralitas digadaikan, tetaplah mengutamakan kebenaran. Kemudian yang ketiga, karena akan datang waktunya bahwa orang tidak akan lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi lebih suka menerima ajaran yang memuaskan telinga, yang sesuai dengan keinginan, dan menolak yang tidak sesuai dengan keinginan. Padahal gereja harus mengajarkan pertobatan. Barangkali tidak sesuai dengan keinginan, tapi itulah ajaran gereja yang harus disampaikan. Menjauhi dosa, dan bahwa ada hukuman kalau orang melakukan kesalahan. Juga dorongan untuk hidup saleh, hidup kudus, hidup yang terpisah dari dunia, hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran dunia ini. Dan kita sekarang sedang menghadapi masyarakat yang rasionalistis, yaitu masyarakat yang hedonistis, masyarakat yang akan menghargai sesuatu yang masuk akal dan menolak atau menjauhi atau memandang remeh, memandang rendah sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal firman Tuhan melampaui akal pikiran. Oleh karena itu, jangan sampai karena alasan akal budi atau logika, kemudian firman Tuhan ditolak, firman Tuhan diabaikan. Dan inilah tugas hamba Tuhan, untuk terus mendorong dengan kesabaran agar jemaat Tuhan mau mendengarkan, mau menerima kebenaran firman Tuhan. Juga pada masa krisis ini, orang bisa tergoda untuk hidup mengikuti naluri dasarnya. Naluri dasar itu ialah demi keselamatan, demi makanan dan minuman, demi keberlangsungan hidup, maka apapun akan dihalalkan, apapun akan direlakan untuk dilepaskan. Tentu inilah harus yang diingatkan, bahwa meskipun keadaan sulit seperti sekarang, Allah tetap memelihara umatnya. Ini bagian yang pertama.
Lalu bagian yang kedua, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada gereja yang terdapat pada ayat 5, yaitu tunaikan tugas pelayanan. Rasul Paulus menjelaskan, yang pertama ialah supaya Timotius, supaya gereja, supaya hamba Tuhan menguasai diri dalam segala hal. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Dalam keadaan yang sulit, orang mengharapkan ada tokoh, ada figur. Figur itu ialah gereja atau hamba Tuhan yang teguh kuat dalam situasi sulit sekalipun, sehingga orang tidak akan mudah tergerus oleh keadaan. Orang akan lebih kuat bertahan bila ada figur, bila ada tokoh, bila ada bapa rohani yang juga teguh, tidak mudah jatuh ke dalam kesulitan yang sedang dihadapi. Kemudian sabar menderita. Lakukan tugas pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Jangan abaikan, jangan hanya sekadarnya saja. Lalu yang ketiga ialah kesaksian Rasul Paulus tentang memelihara iman, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Darahku dicurahkan sebagai persembahan. Ayat 6. Saat kematianku sudah dekat. Ini pernyataan yang pasrah, ikhlas dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Bagiku telah tersedia mahkota kebenaran, dan bukan hanya bagiku, tapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus menjelang kematiannya adalah sesuatu yang sangat menguatkan iman. Betapa dia tidak gentar, betapa dia tidak putus asa, betapa dia tidak takut. Tapi sungguh ada keyakinan yang kokoh bahwa dia sudah memelihara kehidupannya, sudah memelihara imannya. Dan tentu dia inginkan juga supaya semua kita memelihara iman juga, walaupun melewati masa-masa yang sulit, tapi tetap memelihara iman. Karena yang terpenting, yang terutama adalah iman. Dan kita harus menjaganya sampai kematian menjemput kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan, di tengah pandemi dan resesi yang sedang melanda negeri kita, inilah 3 pesan Rasul Paulus atau wasiat Rasul Paulus kepada kita hari ini, yaitu beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah orang yang melakukan kesalahan, dan doronglah supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua ialah tunaikan, tuntaskan tugas kita sebagai pemberita Injil dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Dan yang ketiga ialah pelihara iman, walau bagaimanapun keadaan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.